Ada kader PDI Perjuangan, khususnya di Mamasa, tidak mengerti apa itu visi, apa itu misi. Harus tahu itu. Sehingga saya mengatakan bahwa visi dan misi saya ketika Tuhan memberkati, yaitu menuju Kabupaten Mamasa yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan semangat gotong royong. Falsafah atau di mana-mana selalu dikenal bahwa PDI Perjuangan itu selalu berdiri di atas gotong royong. Jadi semua harus dikerjakan secara bersama-sama untuk kebaikan. Tentu bahwa visi dan misi yang saya sebutkan tadi memuat 4 pokok pikiran misi ini, visi ini. Pertama, bahwa mandiri, sejahtera, berbudaya, dan gotong royong. Itulah inti dari visi misi saya. Tentu punya pokok-pokok pikiran mandiri, sejahtera, dan berbudaya. Mensyaratkan 3 arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2029. Sedangkan pokok visi gotong royong memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga visi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pertama, mandiri. Mandiri mengandung makna bahwa Kabupaten Mamasa diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamasa didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga Kabupaten Mamasa diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaik dengan menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Kabupaten Mamasa. Lalu yang kedua, sejahtera. Dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Mamasa yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin, meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasi diri sebagai seluruh masyarakat. Lalu yang ketiga, budaya. Mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kami berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk dalam daerah kita. Lalu yang keempat, gotong royong. Dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Mamasa untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan memang kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Mamasa menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Itu visi yang poin-poin visi. Nah, tentu bahwa untuk mewujudkan visi ini, untuk mewujudkan visi ini, misi ini, harus diwujudkan yang saya sampaikan tadi, menuju Kabupaten Mamasa
kasih gotong royong, maka kita harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan misi dan visi. Apa langkah-langkahnya? Yaitu pertama bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita mau mewujudkan Kabupaten Mamasa yang mandiri, sejahtera dan berbudaya berdasarkan semangat gotong royong, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Jadi harus kita lakukan seperti ini supaya dapat menjadi daya saing. Lalu yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan. Jadi pemerintah nasional sekarang ini nasional selalu bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Tentu ini karena sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja. Tentu antara kemiskinan dan kesempatan kerja ini selalu harus dikerja bersamaan, sehingga kemiskinan bisa kita kurangi kalau kesempatan kerja banyak atau terbuka banyak. Lalu yang kelima, mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong. Jadi ini rohnya kader-kader PDI Perjuangan, harus selalu menegakkan gotong royong. Tentu bahwa pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan. Jadi memang harus selalu berkelanjutan dengan semangat gotong royong. Ini yang merupakan visi dan misi saya. Saya sudah uraikan bagaimana mewujudkan visi dan misi itu saya sudah uraikan. Tapi tentu bahwa kita di Mamasa ini, saya selalu katakan bahwa untuk memimpin Kabupaten Mamasa ini tidak hanya diperlukan kecerdasan dan kepintaran. Itu adalah hanya hal yang penopang saja. Tetapi yang diperlukan untuk membangun Kabupaten Mamasa ini adalah ketulusan hati. Jadi kalau ketulusan hati, kalau di dalam agama Nasrani ada disebutkan ketulusan hati. Kalau di zaman sekarang itu dikatakan integritas. Jadi antara ajaran Nasrani dan apa yang kita sekarang lakukan selalu ada hati nurani kita. Kalau sekarang kita nilai dengan integritas diri. Bagaimana kejujuran, bagaimana ketulusan, bagaimana keikhlasan untuk memimpin suatu daerah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Tentu bahwa yang jelas bahwa siapapun yang akan diusung sebentar, mari kita bersama-sama bekerja sama sehingga Kabupaten Mamasa ini bisa terbangun dan tertinggal dari kepemimpinan. Kita tahu bersama-sama bahwa